Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita tahu bahwa hari-hari ini yang kita jalani semakin hari, harapan kita semakin lebih baik. Tapi kenyataannya kita dihadapkan dengan persoalan, tantangan dunia ini. Ya, persoalan dunia ini yang semakin tidak menentu. Bahkan seolah-olah hari depan tidak ada satu kepastian. Tapi sekali lagi firman Tuhan akan digenapi. Dan memang harapan manusia itu kepingin yang lebih baik. Tapi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita percayai, Dia memberikan pengharapan yang pasti, jaminan yang terbaik bagi kita yang percaya kepadanya. Ya, firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Itu berarti langit dan bumi ini akan lenyap dengan segala keinginannya dan menuju kepada kegelapan. Tetapi barang siapa yang tinggal di dalam Yesus, Dia adalah terang dunia, maka kita akan memperoleh terang yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan minggu hari ini kita akan belajar dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Ya, kita akan melihat dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 lebih dahulu. Di situ konteksnya orang yang buta sejak lahirnya. Judul khotbah hari ini mengalami mujizat yang dahsyat. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku," kata Yesus. "Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, selama Yesus ada di dunia, Dia berkata, "Akulah terang dunia." Sekarang Yesus berada di surga, di mana terang itu, yaitu gereja Tuhan, tubuh Kristus yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi terang dunia. Oleh sebab itu Dia berkata, "Kamulah terang dunia." Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa lagi yang akan menjadi terang selain Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang gelap ini? Mari kita akan lihat kisah tentang orang buta yang sejak lahir ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, orang yang buta ini memang dia sejak lahir, ya, dia mengalami kebutaan. Dan dia mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa ketika Yesus menjamah dia dengan cara yang aneh menurut saya, yaitu meludah ke tanah dan tanahnya itu diaduk, ditempelkan ke matanya. Dan pada waktu ditempelkan ke matanya, Yesus berkata, "Basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Kemudian orang buta ini taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan dia mengalami mujizat yang dahsyat itu, Bapak Ibu Saudara, yaitu dia bisa melihat. Amin. Ini mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga kalau kita lihat lebih lagi ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Ini saya baca ulangi karena untuk meyakinkan bahwa orang buta ini mengalami mujizat yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melihat betapa bahagianya sejak dari lahir, ya, sampai dewasa tidak bisa melihat. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia bisa melihat dan dia bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang buta ini mengalami mujizat, Bapak Ibu Saudara? Karena dia percaya dan taat. Jadi poinnya hanya satu, percaya dan taat. Ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus menjamahnya, dan Yesus berkata, "Basuhlah." Dan dia pergi ke kolam Siloam dan dia membasuh dirinya, dan mujizat dia terima, dia alami, Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang sederhana, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, mendengar dan percaya, kemudian dia melakukan dengan taat, dia mengalami mujizat. Ini adalah satu hal yang sederhana, yang
harusnya kita juga sebagai orang-orang percaya lakukan. Yaitu ketika kita mendengar firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan, menyelamatkan, dan kita melakukannya, maka kita akan beroleh selamat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Berbicara tentang orang buta, itu juga gambaran daripada orang yang berdosa. Kenapa saya katakan orang berdosa? Orang yang buta sejak lahir itu dikatakan orang yang cacat. Ya, jadi ini gambaran sebagai orang yang berdosa. Orang yang berdosa itu yang dibutuhkan adalah pengampunan dosa, yaitu kesembuhan, pemulihan. Kita yang dahulu lahir dalam tabiat manusia dosa, ketika kita percaya Yesus, kita dibasuh oleh darah Yesus, dan kita diberi satu pengharapan oleh Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi berbahagialah jika kita sebagai orang percaya yang memiliki keyakinan bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada pemulihan, bahkan ada pengampunan. Dan tidak hanya itu, ada keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bisa menerima keselamatan, pengampunan, dan kehidupan? Karena kita mendengar dan percaya, dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita belajar hari-hari ini, ya, semakin hari semakin percaya. Seperti Abraham, walaupun tidak ada dasar untuk percaya, ya, tapi dia tetap yakin dengan imannya, dan sampai memperoleh apa yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Farisi, orang buta tadi Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian ia bertemu dengan dia. Yesus berjumpa dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang buta dari lahir, ketika dia melihat Yesus, dia percaya kepada Yesus, dan dia tahu bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Dan bahkan dia menyembah Yesus. Di ayat inilah Yesus menerima penyembahan dari seorang yang buta dari lahirnya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita orang-orang yang mungkin tidak buta secara jasmani, tapi kita memiliki mata iman, mata yang memandang Yesus adalah kebenaran dan kehidupan dan jalan keselamatan. Mari kita yakini Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya." Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang yang bersyukur karena kita orang-orang yang paling bahagia. Walaupun kita tidak melihat Yesus secara jasmani, fisik, tapi kita percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak percaya? Saya akan tunjukkan satu ayat dalam 2 Korintus 4 ayat 3. "Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa." Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka dibutakan oleh segala permasalahan, keinginan dunia ini, sehingga mereka tidak melihat terang kebenaran, yaitu Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran. Mari kita menjalani hidup ini, bahkan ke depan Tuhan memberikan kepastian. Kita yakini, kita semakin percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Dasar iman kita adalah Yesus Kristus yang dibangun dengan segala tantangan zaman ini. Karena kita berjalan tidak sendirian, melainkan bersama dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Terus tetaplah percaya, ya, walaupun kita tidak melihat secara fisik dan kita memang tidak buta, tapi kita orang-orang yang menerima anugerah, mujizat yang dahsyat. Seperti orang yang buta tadi, dia bisa melihat Yesus Kristus. Demikian juga dalam hidup kita, kita dipanggil untuk menjadi terang, sehingga dunia yang gelap ini tetap terpelihara oleh karena kita umat Tuhan yang hidup di dalam kebenaran.
Amin Bapak Ibu Saudaraku. Tetap semangat, hidup di dalam terang Tuhan, karena kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami. Walaupun kami bukan orang-orang yang buta secara fisik, tapi kami rindu Tuhan menjadi orang-orang yang dibukakan Tuhan. Bahwa kami boleh melihat terang yang sesungguhnya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam kebenaran, di dalam terang Yesus Kristus, kami boleh melihat kehidupan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau menguduskan kami dengan firman-Mu. Berikan kami terus iman, pengharapan, dan kasih sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Damai sejahtera Tuhan melimpah sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.